Al-Fatihah itu memperkenalkan dirinya itu dengan wajah apa saja. Nah, itu Oh, yang kemudian kita kenal sebagai nama-nama Al-Fatihah. Tadi kan ada juga tuh di klipnya gitu ya. mm, Nama-nama Al-Fatihah tuh. Tadi saya lihat sedikit tadi di klipnya itu di awal. ya. Saya nggak salah Ah, ada kan? Nah, ada. sebetulnya nama-nama Al-Fatihah itu lebih banyak daripada ini, tapi mungkin ya kita bahas yang secukupnya lah. Dan Ah, beberapa nama eh, Al-Fatihah. Yang pertama itu Fatihatul Kitab ya. Ya dari Fatihatul Kitab, Suratul Han, Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Masani, Al-Kafiyah, Asyifa, gitu, Al-Wafiyah. Sebetulnya masih banyak-banyak lagi, bahkan Al-Asas. Nah, itu semuanya juga nama-nama As-Solah, bahkan Al-Fatihah juga punya nama As-Solah juga. Jadi itu nama-nama yang menjadi apa namanya wajah dari Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini nama paling masyurnya itu ya seperti yang kita tuturkan sehari-harian seperti biasa yaitu Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia Fatihatul Kitab. Apa itu Fatihatul Kitab? Ini kan karena dia itu adalah yang membuka kitab ini, yang membuka mushaf yang kita baca ini. Jadi ketika kita membuka Al-Quran, surat pertama yang kita lihat sebagai pembuka adalah surat Al-Fatihah ini. Maka kata Fataha itu kan artinya adalah membuka. Bahkan ada salah satu surat dalam Al-Quran itu Al-Fatah. Gitu ya. Nah, meskipun Al-Fatah di situ artinya bukan pembukaan, tapi kemenangan. Gitu ya. Karena kemenangan itu adalah momen keterbukaan. Ketika misalkan gerbang musuh itu berhasil kita dobrak dan berhasil kita buka gerbang yang awalnya sangat tertutup. Gitu kan. Inna fatahna laka fathan mubina gitu. Fathul mubin dalam penuturan surat itu. Jadi kata Fatahah itu adalah pembuka. Nah, ini Fatihah, Al-Fatihah disebut Al-Fatihah karena dia membuka mushaf Al-Quran ini. Itu yang pertama, yang paling umum ya. Nah, kedua, katanya kenapa Al-Fatihah ini disebut, surat ini disebut dengan Al-Fatihah? Karena ini surat yang memang secara tradisi diamalkan untuk dibaca saat kita memulai suatu taklim atau suatu pembelajaran. Jadi ketika kita memulai pembelajaran, dalam tradisi Islam itu biasanya dimulai dulu dengan ayat nabda gitu ya. Tapi biasanya kita dengan sekedar bismillah. Tapi tradisi dalam sejarah Islam itu ternyata mereka membuka taklimnya, membuka pembelajarannya itu dengan membaca Al-Fatihah. Begitu juga Al-Fatihah itu disebut sebagai Fatihatul Kitab karena dia itu membuka bacaan sholat kita. Jadi kita memulai sholat, ya awalan sholat kita itu yang kita baca itu adalah surat Al-Fatihah. Gitu. Ini beberapa sebab ya kenapa kemudian kita itu menamai atau mungkin dulu itu ya, dia itu dinamai dengan Al-Fatihah. Mohon maaf, ini saya hilang nggak? enggak aman, kelihatan. Soalnya sempat hilang di laptop saya. Nah, yang keempat, jadi dia itu disebut sebagai Fatihatul Kitab karena menurut sebagian mufasir, ini adalah surat pertama yang turun dalam Al-Quran. Jadi kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan 5 ayat dulu ya, belum satu suratnya. Ayat yang lainnya itu turun belakangan. Tapi satu Oh, surat utuh itu turun pertama kali itu adalah surat Al-Fatihah. I see. Nah, menurut yang lain, dia disebut sebagai Al-Fatihah itu bukan karena dia itu membuka, meskipun memang dia itu membuka ya. Tapi pada dasarnya, kita itu membuka sesuatu itu dengan apa biasanya? Kunci. Kunci, betul. Maka dalam bahasa Arab, kata kunci itu juga disebut sebagai miftah, alat untuk Hmm. membuka. Gitu kan. Jadi, Al-Fatihah disebut Al-Fatihah bukan karena
membukanya, tapi lebih pada karena dia itu adalah password, karena dia itu adalah key pass, karena dia itu adalah kunci untuk membuka. Ya, ini agak beda gitu ya, agak beda membuka dengan menjadi kunci. Gitu ya. Nah, Hmm. Al-Fatihah itu lebih dulu lagi dari sekedar membuka. Dia itu adalah kunci untuk membuka. Gitu ya. Nah, membuka itu jangan sampai dipaksa, gitu kan. Membuka itu aktivitasnya jangan sampai tidak sesuai mekanisme. Membuka yang tidak dipaksa dan membuka yang sesuai mekanisme itu adalah perlu pada kunci, gitu kan. Perlu pada password. Password Oke. itu apa? Itulah yang kita sebut sebagai Al-Fatihah. Jadi Anda bayangkan kan wa indahu mafatihul ghaib. Jadi, Tuhan itu memiliki khazanah-khazanah gitu kan di alam gaib. Itu kan Oh, istilahnya Al-Qur'an. Nah, bagaimana kita bisa membuka pintu-pintu itu? Bagaimana kita bisa mencapai rahasia-rahasia kegaiban itu? Bagaimana kita bisa masuk dalam perbendaharaan atau khazanah ilahi itu? Nah, kuncinya, kata para ulama itu adalah Al-Fatihah ini. Karena Al-Fatihah, karena surat ini adalah kunci, maka dia disebut sebagai Al-Fatihah. Jadi oke. Al-Fatihah itu lebih dalam dari sekedar kita menggunakannya untuk membuka sesuatu. Lebih dalam dari sekedar kita memahaminya sebagai awalan dari suatu mushaf atau awalan dari bacaan sholat kita. Tapi sebetulnya itu adalah awal dari segala perjalanan kita untuk mencapai perbendaharaan ilahi. Ilahi. Itu Hmm. adalah awal dari segala perjalanan kita untuk sampai pada azanahnya ilahi, rahasianya ilahi. Jadi itu semua kuncinya ada di Al-Fatihah. Jadi Anda bayangkan gitu ya, sudah pergi jauh-jauh gitu ya ke suatu kota, tapi Anda tidak bawa kuncinya. Jadi katanya di sana ada harta karun, kan? Tapi Anda cuma bermodalkan semangat gitu ya untuk mencari harta karun itu dan betul-betul Anda temukan harta karun itu. Tapi padahal Anda sudah dikasih clue, jangan lupa bawa kuncinya dan Anda tidak bawa kuncinya. Bagaimana Anda harus kembali? Gitu kan. Nah, itulah kenapa kita bilang saya senang sekali untuk memulai surat Al-Fatihah ini karena surat Al-Fatihah ini seperti mengajarkan kita untuk back to basic. Jadi dalam perjalanan mencari rahasia ini, yang paling basic itu adalah kita punya password dari rahasia itu. Yang secret itu pasti ada pas, Passwordnya. yang secret itu pasti ada gemboknya. Kalau dia nggak ada gembok dan nggak ada passwordnya, dia nggak akan menjadi Rahasia lagi. rahasia lagi. Nah, kuncinya itu di mana gitu. Jadi basicnya itu ada di mana? Itu ada di Al-Fatihah. Alfat. Ya, maka karena dia itu adalah basic, karena dia itu adalah kunci, nah, maka dia disebut sebagai Fatihatul Kitab. Kita. Ya. Nama kedua dari surat Al-Fatihah ini adalah Suratul Hamd. Ham. Eh, Suratul Hamd. Apa itu Alhamd? Nanti kita bahas di ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Tapi Nanti kenapa tuh hari ini atau kapan? nanti masih panjang perjalanan kita sebelum alamin kan kita baru harus lewati auzubillahiminasyaitonirrajim. Habis itu baru bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dahsyat, Pun dahsyat. auzubillah itu nggak masuk dalam ayat ya, tapi nggak apa-apa kita bahas aja. Iya, iya, iya. Ini kan di awal apa makna ta'awuz itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Nah, Alhamdulillah pun mungkin begitu ya. Itu mungkin nanti nggak tahu di pekan keberapa kita bisa sampai di situ. Alhamdulillah ini adalah petikan ya penggalan kata yang digunakan dalam surat Al-Fatihah. Nah, karena dia itu adalah penggalan di awal surat Al-Fatihah, maka surat ini yang ada 7 ayat itu disebut dengan suratul
ham. Oh, Karena ada kata hamd itu. Nah, ini juga kata hamd ini juga kata yang fundamental di dalam surah Al-Fatihah. Dan ini dia beda gitu ya dari syukur, dan dia beda dari pujian. terima kasih. Mm-mm. Beda nggak sih pujian sama syukur? Beda dong, nantilah kita bahas ya. Oke. Begitu juga dia itu disebut sebagai suratul hamd karena dia itu menghimpun pujian terbaik gitu ya, yang Oh, tidak pernah diturunkan pada seorang nabi pun sebelum Rasulullah gitu ya. oh, Bahkan kata hamd itu sendiri itu adalah kata yang khusus digunakan dalam Al-Quran menurut sebagian mufasir gitu. Di hmm, sebelumnya orang Arab itu ya kurang mengenal istilah hamd ini. Dan dalam kitab-kitab sebelumnya pun tidak ada yang mengajarkan hamd itu. Tapi Al-Quran turun untuk mengajarkan pada kita apa makna hamd ini. wow, Kenapa? Karena memuji itu sebenarnya ini sebetulnya keterbatasan kata ya. Pujian terbaik itu sebetulnya tidak tepat. Karena memuji itu dalam bahasa Arab itu madah, madah tuka, bukan hamada. Gitu. oh, Dan yang katanya pun bukan bersyukur, aku bersyukur. Kalau mau kata bersyukur ya pakai syakaro aja kan gitu. Tapi kan tidak digunakan. Nah, biasanya dulu itu ya atau sana, sana itu juga pujian. Ya itu yang diajarkan sama kitab-kitab sebelumnya menurut Mufasir itu bagaimana cara kita memuji Tuhan dalam bentuk sana atau mensyukuri nikmat Tuhan dalam bentuk syukur atau asykuru gitu ya. tapi yang diajarkan sama Al-Quran itu beda. Yang Oh, diajarkan sama Al-Quran itu adalah hamdalah itu. Yang diajarkan sama adalah hamd itu. Nah, karena wow, kekhususan hamd inilah kemudian aku Al-Fatihah ini diberi nama Suratul Hamd ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. masya Allah, masya Rumit Allah. aja dari nama-nama Nah, Al-Fatihah. Ini mungkin mudah-mudahan bisa menambah gitu ya eh, pertanyaan why tadi gitu. Kenapa makanya saya bilang pertanyaan why itu pertanyaan yang tidak bisa dirangkum sebetulnya. Pertanyaan why itu adalah pertanyaan yang bahkan meskipun kadang-kadang kita itu bertindak ya, bertindak itu berdasarkan why-nya dulu gitu ya. iya, 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 Tapi sebetulnya secara unik why itu kadang-kadang baru kita peroleh ketika kita udah sampai di ujungnya gitu. Oh iya, iya iya, ternyata karena ini ya gitu. I see. Nah, nama ketiga yang tadi juga sempat disinggung di video kayaknya sama teman-teman dari Quran Holic itu adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ya. Jadi nama lain Al-Quran itu adalah Ummul Quran dan juga Ummul Kitab. Nah, kata Ummul Kitab eh, ini digunakan ya juga dalam Al-Quran gitu. Nah, sesuatu itu kapan sih disebut sebagai itu apa sih? Umi. Yang kita kenal itu secara umum itu adalah ibu ya atau Ya. induk. Mm-mm. Tapi kata dalam bahasa Arab itu asalnya itu adalah asal itu adalah asal. Itu adalah asal. Jadi asal ketika kita lihat sumber atau asal bagi sesuatu, ya itu disebut dalam bahasa Arab sebagai Nah, maka Hmm. semua turunannya itu disebut dengan ketika dia itu memiliki makna asal, memiliki makna tempat kembali, memiliki makna kesumberan. Itu disebut dengan Maka induk suatu hewan atau misalkan ibu bagi anak-anak itu disebut sebagai karena memang anak-anak itu berasal dari ibunya. Atau anak-anak itu kalau lagi gamang gitu ya, kalau lagi sedih, atau misalkan sudah pulang pergi kelamaan itu kembalinya sama ibunya. Gitu ya. Hmm. Dipeluk sama ibunya itu makanya maka disebut sebagai Bumi pun dalam bahasa Arab sama seperti bahasa Indonesia ya. Kan kita bilang bumi itu sebagai ibu Umi. pertiwi. Ya, Oh, iya, iya, iya. bahasa ibu itu. Nah, itu kenapa? Karena memang bumi itu tempat kita kembali. Kita berasal dari bumi dan kita akan kembali ke bumi ini gitu kan. Hmm. Itu juga dalam bahasa Arab penuturan terhadap bumi itu juga digunakan. Atau bahkan kata itu juga digunakan untuk bendera waktu perang berkecamuk, bendera yang paling besar.
Kan bendera itu macam-macam ya. Ada liwa, ada royah. Nah, royah itu bendera yang paling besar. Nah, bendera yang paling besar itu fungsinya apa? Ketika pasukan itu sudah mau mundur, mereka mundur itu mengelilingi royah itu. Itu sebagai tanda untuk apa namanya berkumpul kembali gitu ya. Sebagai base camp, titik kumpul lah gitu ya. Oh, Apa istilahnya? Meeting point. Nah, itu iya. sebagai royah. Nah, karena dia royah itu adalah tempat kembali, maka dia juga disebut sebagai Bahkan Mekah itu kan disebut sebagai Qura. Itu kan penuturan Al-Quran juga ya. Al-Quran menyebut Mekah itu sebagai Qura. Kenapa Mekah disebut sebagai Qura? Karena dia itu perempatan bagi daerah-daerah saat itu, kemudian di utara dan yang di selatan, timur dan barat itu mereka ketemu perdagangan jalur jalur perdagangan itu di situ di umum. Makanya Mekah itu cukup hidup saat itu karena dia itu menjadi Qura karena dia tempat ketemunya, tempat kembalinya semua jalur gitu. Maka dia disebut Hmm. sebagai Qura. Jadi kata itu adalah tempat kembali. Yuk pelan-pelan kita coba maknai ketika Al-Fatihah ini disebut sebagai Quran. Ketika Al-Fatihah ini disebut sebagai Kitab. Mudah-mudahan kita bisa mengerti betapa Al-Fatihah ini besar di sisinya Allah. Oh, Ya kan? Artinya apa? Ketika Al-Fatihah itu disebut sebagai Quran dan ketika Al-Fatihah itu disebut sebagai Kitab, maka dia itu adalah asal bagi Al-Quran. Bayangkan Al-Quran itu loop tadi tuh ya, loop tadi, inti tadi. Kalau kita mau ekstrak ini Al-Quran, itu ada di Al-Fatihah. wih, Kalau segitu. kita, kalau kita sudah ngerasa, kalau kita sudah ngerasa apa namanya tercerai-berai gitu ya, pemahaman gitu ya, dari anu di Al-Qur'annya kembalinya itu di Al-Fatihah. Di Hmm. Al-Fatihah itu yang merekatkan semua pemahaman kita. Al-Fatihah itu dalam bahasa yang lebih populer mungkin bisa kita sebut sebagai worldview. Worldview Hmm. itu apa? Itu pandangan dunia. Pandangan dunia itulah yang mengontrol seluruh pemahaman kita yang tercerai-berai itu. Ah. Jadi semua pemahaman Al-Quran kita itu kontrol roomnya itu ada di Al-Fatihah. Dan semua itu ada turunan dari Al-Fatihah. Jika ada ayat yang kita pahami dan itu bertentangan dengan Al-Fatihah seolah-olah ya. Hmm. Dalam bahasa itu kayak begitu. Jadi ada pemahaman kita tentang ayat dan itu bertentangan dengan Al-Fatihah, maka pemahaman kita itu keliru. Hmm. Sampai sedemikian jauhnya gitu ya. Apa namanya? Sedemikian basic dan fundamentalnya Al-Fatihah itu. Jadi basic itu bukan dalam pengertian basic, medium, advance. Berarti basic itu sesuatu yang rendah. Enggak. Maksud saya basic itu adalah pengertiannya itu Fundamental. fundamental. Akar ya. Akar, ya betul. Itu roots-nya. Gitu ya. Jadi Al-Fatihah itu adalah dalam bahasa Al-Quran. Bukan cuman buat Al-Quran, tapi buat Alkitab, bahkan buat kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya pun, bahkan kalau mau Anda ukur kebenarannya harus Anda ukur dengan Al-Fatihah ini. Wow. Gitu ya. Agak ininya. Nah, kenapa dia itu disebut sebagai asal bagi Al-Quran? Karena ia mengandung seluruh kandungan utama dalam Al-Quran. Gitu ya. Mulai dari ketuhanan, ma'at, penghambaan, kenabian, bahkan juga kodok dan kodar, bahkan juga tentang malaikat itu pun bisa secara tersirat kita pahami dari Al-Fatihah. Itu yang ada di rukun iman itu, ya, yang ada di rukun iman yang 6 itu semuanya ada di Al-Fatihah ini.